Sekarang juga, jutaan orang di seluruh dunia sedang melakukan sesuatu yang, jika kamu pikirkan dengan serius, sebenarnya sangat aneh. Mereka dengan sengaja memasukkan getaran udara yang tersusun rapi ke dalam telinga mereka, dan getaran itu membuat mereka menangis, merinding, bahagia, atau merasa terhubung dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Musik tidak memberitahumu di mana ada makanan. Musik tidak memperingatkanmu tentang predator. Musik tidak membantumu bertahan hidup secara langsung. Secara logika evolusi, musik seharusnya tidak ada. Tapi ia ada di setiap budaya manusia yang pernah ditemukan, tanpa kecuali. Dan yang lebih aneh lagi, otakmu memperlakukan musik dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan hal-hal paling penting untuk kelangsungan hidupmu, makanan, air, bahkan cinta. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kepalamu setiap kali kamu mendengar lagu favoritmu. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar hiburan. Dan setelah kamu tahu apa itu, kamu tidak akan pernah mendengarkan musik dengan cara yang sama lagi. Untuk memahami mengapa musik memiliki kekuatan aneh ini, kita harus mundur jauh ke masa lalu, ke masa sebelum bahasa, sebelum tulisan, bahkan sebelum manusia menjadi manusia seperti sekarang. Para ilmuwan menemukan alat musik tertua yang pernah dibuat manusia, seruling, yang diukir dari tulang, berusia sekitar 40.000 tahun. Ini berarti nenek moyangmu membuat musik bahkan sebelum mereka menemukan pertanian, sebelum mereka membangun kota, sebelum mereka menulis satu kata pun. Musik lebih tua dari peradaban itu sendiri. Ada teori yang menarik tentang mengapa ini terjadi. Sebelum manusia punya bahasa yang kompleks, mereka berkomunikasi lewat suara dan ritma. Seorang ibu menenangkan bayinya dengan nada suara jauh sebelum ia bisa mengucapkan kata-kata. Kelompok manusia purba menyelaraskan gerakan mereka saat berburu atau bekerja lewat ritma bersama. Musik mungkin adalah bahasa pertama umat manusia, bahasa emosi yang murni, sebelum kata-kata membaginya menjadi konsep-konsep. Dan itulah mengapa musik bisa menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari kata-kata. Ia berbicara pada bagian otakmu yang jauh lebih tua dari kemampuan bahasa. Sekarang mari kita masuk ke dalam otakmu dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Pada tahun 2001, para peneliti dari McGill University di Kanada melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka memindai otak orang-orang saat mendengarkan musik yang memberi mereka rasa merinding, momen puncak emosional saat sebuah lagu benar-benar menyentuh hati. Yang mereka temukan mengubah cara sains memandang musik selamanya. Saat musik mencapai puncak emosionalnya, otak melepaskan dopamin, zat kimia yang sama yang dilepaskan saat kamu makan makanan lezat, saat kamu jatuh cinta, atau bahkan saat menggunakan obat-obatan tertentu. Musik mengaktifkan sistem penghargaan di otakmu, sistem yang sama yang berevolusi untuk membuatmu mengejar hal-hal yang penting untuk bertahan hidup. Tapi ini bagian yang lebih menakjubkan. Penelitian menunjukkan bahwa dopamin tidak hanya dilepaskan saat momen puncak musik terjadi. Dopamin juga dilepaskan saat otakmu mengantisipasi momen puncak itu akan datang. Otakmu memprediksi kemana musik akan pergi. Dan pelepasan dopamin terbesar terjadi tepat sebelum bagian favoritmu dimulai. Otakmu bukan hanya mendengarkan musik, ia meramalkannya. Ia bermain tebak-tebakan dengan setiap nada, dan hadiahnya adalah gelombang kimia kebahagiaan. Tapi ini bukan bagian yang paling mengejutkan. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa musik tidak hanya mengaktifkan satu bagian otakmu. Musik mengaktifkan hampir seluruh otakmu secara bersamaan. Sesuatu yang hampir tidak ada aktivitas lain yang mampu melakukannya. Saat kamu mendengarkan musik, bagian otak yang memproses suara menyala. Bagian yang mengontrol gerakan menyala. Itulah mengapa kakimu ingin mengetuk mengikuti irama tanpa kamu perintahkan. Bagian yang menyimpan memori menyala. Itulah mengapa sebuah lagu bisa langsung membawamu kembali ke momen spesifik dari masa lalu. Bagian yang memproses emosi menyala. Bahkan bagian yang terkait dengan bahasa dan penalaran ikut aktif. Para ilmuwan menyebut musik sebagai salah satu dari sedikit hal yang bisa membuat seluruh otak bekerja seperti orkestra yang tersinkronisasi. Tidak ada pil, tidak ada aktivitas biasa yang mengaktifkan otak seluas dan sekompleks musik. Dan inilah sisi paling gelapnya. Karena musik memiliki akses langsung ke sistem penghargaan dan hampir seluruh otakmu. Musik menjadi salah satu alat manipulasi emosi paling kuat yang pernah ada. Industri film menggunakannya untuk membuatmu menangis atau ketakutan.
Iklan menggunakannya untuk membuatmu menginginkan produk. Toko menggunakannya untuk membuatmu berbelanja lebih lama. Bahkan sebelum kamu sadar, musik sudah mengarahkan emosimu ke tempat yang orang lain inginkan. Sekarang mari kita lihat betapa dalam pengaruh musik terhadap tubuh dan pikiranmu. Dengan bukti dari dunia nyata, penelitian medis menunjukkan bahwa musik dapat menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, dan mengurangi kadar hormon stres kortisol dalam tubuh. Di banyak rumah sakit, terapi musik kini digunakan untuk membantu pasien mengurangi rasa sakit dan dalam beberapa kasus, mengurangi kebutuhan obat penghilang nyeri. Yang lebih menakjubkan, musik memiliki kekuatan untuk menjangkau pikiran yang tampaknya sudah tidak terjangkau pada pasien dengan penyakit yang merusak ingatan berat, di mana mereka bahkan tidak mengenali anggota keluarga mereka sendiri. Lagu-lagu dari masa muda mereka bisa tiba-tiba membangunkan kembali kenangan dan emosi yang seolah sudah hilang selamanya. Musik tersimpan di bagian otak yang berbeda dari memori biasa. Itulah mengapa musik sering menjadi hal terakhir yang bertahan saat bagian lain dari pikiran mulai memudar. Dan ada satu hal lagi yang membuat musik begitu istimewa. Saat sekelompok orang bernyanyi atau bermain musik bersama, detak jantung mereka secara harfiah mulai menyinkronkan diri. Tubuh mereka menyatu dalam ritme yang sama. Musik secara fisik menyatukan manusia dengan cara yang hampir tidak bisa dilakukan hal lain. Jadi apa arti semua ini bagimu? Setiap kali kamu menekan tombol play, kamu sebenarnya sedang menggunakan salah satu teknologi paling kuno dan paling kuat yang dimiliki umat manusia. Sebuah alat yang mengaktifkan seluruh otakmu, melepaskan zat kimia kebahagiaan, membangkitkan kenangan, mengatur emosimu, dan menghubungkanmu dengan manusia lain. Ini berarti kamu memiliki kendali yang jauh lebih besar atas kondisi mentalmu daripada yang kamu sadari. Merasa cemas, ada musik yang secara ilmiah terbukti menenangkan sistem sarafmu. Butuh fokus, jenis musik tertentu bisa membantu otakmu masuk ke kondisi konsentrasi. Merasa sedih dan butuh melepaskannya, musik yang tepat bisa membantumu memproses emosi itu dengan cara yang sehat. Kamu bukan pendengar yang pasif. Kamu adalah seseorang yang memegang alat pengatur suasana hati yang sangat canggih di saku celanamu. Tapi ingat juga sisi lainnya, karena musik begitu kuat mempengaruhi emosimu. Penting untuk sadar kapan musik sedang digunakan untuk mengarahkanmu. Saat kamu merasa tiba-tiba ingin membeli sesuatu di toko, atau merasakan emosi tertentu di sebuah iklan, tanyakan pada dirimu apakah ini perasaanku, atau apakah ini soundtrack yang sedang bekerja pada otakku. Musik adalah salah satu misteri paling indah dari keberadaan manusia. Susunan getaran udara yang, secara logika, seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi entah bagaimana, getaran itu bisa membuatmu menangis, membangkitkan kenangan yang sudah lama terkubur, menyatukan ribuan orang asing dalam satu ruangan, dan menyentuh bagian dari dirimu yang bahkan kata-kata tidak bisa jangkau. Otakmu memperlakukan musik seperti makanan, seperti cinta, seperti hal-hal yang membuat hidup layak dijalani. Dan mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin musik memang salah satu hal yang membuat kita menjadi manusia sepenuhnya. Nenek moyangmu membuat musik di sekitar api 40.000 tahun lalu, jauh sebelum mereka bisa menulis nama mereka sendiri. Dan hari ini, kamu membawa seluruh warisan itu di dalam kepalamu setiap kali sebuah lagu membuat bulu kudukmu berdiri. Jadi lain kali kamu menekan tombol play, ingatlah kamu tidak hanya sedang mendengarkan, kamu sedang mengaktifkan salah satu keajaiban paling tua dan paling dalam yang dimiliki spesiesmu. Sebuah bahasa yang lebih tua dari kata-kata, yang berbicara langsung pada jiwa yang paling dalam. Kalau video ini bikin kamu mendengar musik dengan cara yang berbeda, itu bukan kebetulan. Like kalau kamu mau lebih banyak orang menyadari keajaiban yang mereka bawa. Subscribe karena masih banyak fakta hitam tentang otakmu yang belum kamu tahu.